Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Riki Kuryawan dengan nomor induk mahasiswa 2203010061 dari Prodi Ekonomi Syariah dan dari kelas A. Saya dan rekan saya, yang pertama bernama Ades, yang kedua bernama Mason Kusnul Aisyah, yang ketiga bernama Syafa Aulia Azara, dan yang keempat bernama Tri Fauzia Rahma akan mempresentasikan dalam bentuk video hasil diskusi kami yang dimuat dalam bentuk makalah yang berjudul Manajemen Resiko Koperasi. Teman-teman ada yang tahu nggak mengenai apa sih itu manajemen? Nah, menurut George R. Terry, yang dikenal oleh Bapak Ilmu Manajemen, mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu yang mengatur pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana sih untuk mencapai tujuan itu, maka dibikin pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasannya. Seperti itu. Demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jika kita kaitkan mengenai resiko, maka manajemen resiko adalah suatu pendekatan struktur dan metodologi yang mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Jadi intinya itu, kalau manajemen risiko itu berarti yang bagaimana dia itu mengatur atau meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Nah, manajemen risiko ini dalam Islam itu sudah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama itu dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat Al-Quran ini, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, itu mengandung makna bahwa kita itu harus memperhatikan secara betul-betul apa yang akan kita perbuat, karena nantinya akan berpengaruh pada masa depan. Jangan sampai kita menyesal di masa depan. Nah, Al-Quran sudah menegaskan di surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, dalam hadis juga ada satu hadis lagi yang menjelaskan mengenai manajemen risiko, yaitu dari hadis. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Dalam hadis juga dikisahkan salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau, Nabi Muhammad SAW, bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Langsung orang itu menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang tersebut. Lalu dia bersabda, ikatlah dulu, lalu bertawakallah. Ringkasan tawakal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah satu keliru menurut pandangan Islam. Adapun masuk tawakal yang diperintahkan oleh agama itu adalah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Artinya, sebelum kita bertawakal, kita harus benar-benar berupaya dulu. Kita harus benar-benar memanage risiko agar meminimalisir terjadinya risiko sedikit pun. Barulah setelah kita berupaya, berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah. Mungkin untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih dari saya. Materi selanjutnya adalah tujuan dan manfaat manajemen risiko koperasi. Tujuan manajemen risiko koperasi. Yang pertama ialah untuk perlindungan aset. Perlindungan aset merupakan salah satu tujuan utama manajemen risiko dalam koperasi. Aset koperasi baik berupa uang, properti, maupun sumber daya manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional. Yang kedua, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang dihadapi koperasi. Ini mencakup penilaian risiko yang mungkin timbul dari berbagai faktor, seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, ataupun masalah internal. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengganggu proses bisnis, koperasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi. Koperasi harus mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku baik di tingkat lokal maupun nasional. Manajemen risiko membantu koperasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum yang ada, sehingga mengurangi risiko sanksi atau denda. Yang kelima, sebagai stabilitas keuangan. Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah menciptakan stabilitas keuangan. Dengan mengelola risiko secara efektif, koperasi dapat mengurangi fluktuasi pendapatan dan memastikan arus kas yang stabil. Stabilitas keuangan ini penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan koperasi. Yang keenam, ada peningkatan reputasi. Koperasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik cenderung memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan di mata anggotanya. Reputasi yang positif dapat menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan loyalitas anggota yang sudah ada. Hal ini juga dapat membuka peluang kerjasama dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan atau organisasi non-pemerintah.
Manfaat manajemen risiko koperasi, yang pertama itu mengurangi kerugian. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, koperasi dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang tidak terkelola. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan anggota. Anggota koperasi cenderung lebih percaya pada koperasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang transparan dan efektif. Kepercayaan ini penting untuk membangun hubungan yang kuat antara koperasi dan anggotanya, serta untuk mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan operasi. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan. Manajemen risiko yang baik berkontribusi pada keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Dengan mengelola risiko secara proaktif, koperasi dapat memastikan bahwa mereka dapat bertahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan bisnis. Yang keempat, peningkatan kinerja. Koperasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik pula. Dengan mengurangi risiko yang dapat mengganggu operasional, koperasi dapat fokus pada pencapaian tujuan strategi dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas. Yang kelima, pengambilan keputusan yang baik. Nah, manajemen risiko memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dengan pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Teman-teman, setelah kita mengetahui konsep dasar dari manajemen risiko koperasi, mulai dari pengertian, tujuan hingga manfaat, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis manajemen risiko koperasi. Tujuan utama kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu perusahaan termasuk koperasi simpan pinjam KSP atau unit simpan pinjam USP dalam mengelola risiko dengan lebih efektif. Hal ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rencana strategis, pengambilan keputusan, dan pengendalian risiko yang terjadi dalam aktivitas operasional perusahaan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam mendorong pengelolaan koperasi yang transparan dan lebih baik. Beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti Kemerkop dan UKM nomor 17 Permen KUKM nomor 9 2015 tentang pengawasan koperasi dan Kemerkop dan UKM nomor 20 Permen KUKM nomor 9 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan KSP atau USP. Adapun berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh KSP dan USP, di antaranya yang pertama, risiko pinjaman atau kredit. Risiko kredit adalah risiko ketidakpastian yang paling signifikan yang dihadapi oleh KSP atau USP. Ini terkait dengan pemberian pinjaman yang harus dikelola dengan hati-hati agar koperasi tetap beroperasi dengan efisien. Menurut Bank Indonesia, 4 aspek utama dalam manajemen risiko kredit meliputi kebijakan, prosedur, identifikasi, pengukuran, pemantapan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Jenis kredit yang umum diberikan di koperasi meliputi yang pertama, kredit investasi, yaitu pinjaman jangka panjang untuk investasi. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu pinjaman untuk kebutuhan operasional usaha. Yang ketiga, kredit produktif, yaitu untuk meningkatkan volume usaha atau produksi. Dan yang keempat, kredit konsumtif, yaitu untuk konsumsi pribadi. Risiko yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan KSP atau USP untuk menghasilkan arus kas dari aset atau transaksi lainnya. Bank Indonesia mengidentifikasi 2 jenis risiko likuiditas. Yang pertama, likuiditas endogen, yaitu kemampuan bank untuk menjual aset dengan cepat. Dan yang kedua, likuiditas eksogen, yaitu likuiditas yang berasal dari struktur kewajiban bank atau sumber eksternal. Risiko yang ketiga yaitu risiko suku bunga. Risiko suku bunga muncul ketika ada ketidaksesuaian antara suku bunga simpanan dan pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Jika suku bunga simpanan meningkat, namun KSP atau USP tidak langsung menaikkan suku bunga pinjaman, maka ini bisa menurunkan margin keuntungan koperasi itu sendiri. Kemudian risiko yang keempat, yaitu risiko operasional. Risiko operasional berkaitan dengan ketidakefisienan dan sistem informasi dan pengendalian internal. Ini dapat mencakup risiko fraud, kesalahan informasi, bencana alam, atau masalah terkait karyawan. Risiko operasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama risiko hukum, yang kedua risiko reputasi, yang ketiga risiko akuntansi, yang keempat risiko likuiditas pendanaan. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko manajemen. Risiko manajemen muncul akibat kekurangan koordinasi antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya literasi anggota koperasi, investasi yang tidak teratur, atau kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi.
Risiko yang selanjutnya yaitu resiko daya saing. Risiko daya saing timbul karena koperasi seringkali tertinggal dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Kurangnya fasilitas dan daya tarik bagi masyarakat dapat mempengaruhi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen risiko koperasi. Jadi, pengelolaan risiko keuangan sangat penting bagi kelangsungan UMKM dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Nah, UMKM dapat meminimalisir kerugian dan memastikan stabilitas keuangan. Penggunaan alat manajemen risiko seperti asuransi dan hedging dapat membantu dalam melindungi bisnis dari fluktuasi pasar. Nah, jadi mengelola risiko operasional dalam UMKM adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan menghindari gangguan yang dapat merugikan operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh UMKM untuk mengelola risiko operasional. Yang pertama yaitu identifikasi. Jadi, mengidentifikasi berbagai jenis risiko operasional yang mungkin dihadapi. Risiko ini bisa juga berupa kegagalan sistem, penipuan, kesalahan manusia, bencana alam, atau gangguan rantai pasokan. Nah, proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap semua aspek operasi bisnis. Dan selanjutnya itu pengembangan. Rencana kontingensi. Setelah risiko diidentifikasi, UMKM perlu mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi setiap jenis risiko. Jadi rencana ini harus mencangkup tindakan darurat dan prosedur. Pemulihan untuk memastikan operasional bisnis dapat dilanjutkan dengan minimal gangguan. Misalnya memiliki backup data yang aman dan prosedur untuk memulihkan data dengan cepat. Nah, jika terjadi kegagalan sistem, pelatihan dan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu mengedukasi. Nah, karyawan tentang praktik terbaik dalam mengelola risiko operasional sangat penting. Jadi karyawan harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda risiko dan tahu bagaimana merespon situasi darurat. Pelatihan ini bisa meliputi pengguna teknologi. Jadi prosedur keselamatan dan protokol darurat. Asuransi bisnis memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi bisnis dari berbagai risiko operasional adalah langkah penting lainnya. Jadi asuransi dapat mencangkup perlindungan terhadap kerugian finansial akibat bencana alam, pencurian atau kerusakan peralatan. Nah, jadi pemantauan. Jadi selanjutnya itu evaluasi. Jadi secara rutin membantu dan mengevaluasi proses operasional untuk memastikan semua tindakan pencegahan risiko berjalan dengan baik. Ini melibatkan audit internal, peninjauan prosedur dan penyesuaian rencana kontingensi sesuai kebutuhan. Nah, penggunaan teknologi, implementasi teknologi yang dapat membantu mengurangi risiko operasional. Nah, sistem otomatis, perangkat lunak, manajemen risiko, dan teknologi keamanan. Nah, siber dapat meningkatkan efisien operasional dan mengurangi potensi kesalahan. Selanjutnya yaitu diversifikasi. Pemasok untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasokan, UMKM dapat mengidentifikasi pemasok mereka dengan memiliki beberapa pemasok alternatif. Bisnis dapat lebih fleksibel dalam menghadapi masalah pasokan. Jadi, mengelola risiko operasional memerlukan pendekatan yang sistematis dan proaktif. Dengan mengidentifikasi risiko,
membuat rencana kontingensi melatih karyawan. Baik, saya Mesen Kusnul Aisyah akan melanjutkan materi dari ADES, yaitu cara penanggulangan resiko. Yang pertama ada pencegahan resiko, risk avoidance. Pencegahan resiko bertujuan untuk menghindari atau mengeliminasi kemungkinan terjadinya resiko sebelum resiko tersebut berdampak pada koperasi. Misalnya, dalam konteks koperasi simpan pinjam, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah. Yang kedua ada pengurangan resiko atau risk reduction. Pengurangan resiko dilakukan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh resiko tersebut. Misalnya, memiliki pekerjaan yang profesional dan berintegritas dapat mengurangi resiko operasional dalam koperasi. Yang ketiga ada pengalihan resiko, risk transfer. Pengalihan resiko melibatkan transfer resiko dari koperasi kepada pihak lain, biasanya melalui mekanisme asuransi dan kontrak. Misalnya, koperasi dapat mengasuransikan aset-aset pentingnya untuk mengalihkan risiko kerugian akibat kebakaran atau bencana alam kepada perusahaan tersebut. Yang keempat ada penerimaan resiko atau risk acceptance. Penerimaan resiko terjadi ketika koperasi memutuskan untuk menerima resiko tertentu karena dianggap memiliki dampak minimal atau biaya pengendaliannya lebih tinggi daripada potensi kerugiannya. Misalnya, koperasi dapat menetapkan cadangan dana untuk menutup kerugian kecil yang mungkin terjadi karena operasional sehari-hari. Selanjutnya ada cara mengolah resiko. Resiko dalam kehidupan berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Disinilah dibutuhkan seni dalam mengelola resiko. Ada beberapa cara dalam mengelola resiko, diantaranya yang pertama, menghindari resiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua ada mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan change untuk terjadinya kerugian. Yang ketiga ada pemisahan agar resiko dapat dikurangi. Dilakukan dengan pemisahan yaitu menyebabkan harta yang menghadapi resiko yang sama menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat tetapi di beberapa tempat. Yang keempat ada kombinasi atau pooling adalah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga resiko adalah dengan pengembangan internal. Yang kelima ada memindahkan resiko dapat dilakukan, agar dapat mengurangi resiko yang terjadi. Yang keenam ada menanggung resiko sendiri, pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan resiko tersebut terjadi adalah sangat kecil, kalaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan.